Izin saya share ya. Oke. Saya mulai aja ya, Teh. Ya, Iya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dokter Mutia, selamat bertemu lagi dengan ibu-ibu. Mungkin ada yang sudah bertemu pada kelas trimester 1 sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan lagi tentang persiapan, dan hari ini yang akan dibahas adalah bagaimana kita memupuk jiwa yang tenang. Artinya mempersiapkan kita secara psikis dan perencanaan kita seperti apa untuk kehamilan yang sedang kita jalani. Saya. Baik, jadi mungkin ketika ibu-ibu hamil, terutama baru mulai, apalagi kalau yang hamilnya baru pertama kali ya, pasti banyak banget yang dirasakan. Apakah penerimaannya baik atau tidak, kemudian apakah muncul rasa takut atau khawatir, atau malah hingga ke panik gitu, merasakan panik karena banyak yang mungkin masih belum kita ketahui. Misalnya bagaimana sih nanti tentang proses kehamilan kita, bagaimana tentang persalinan kita, banyak mungkin banyak-banyak baca thread atau nonton TikTok, jadi banyak yang dikhawatirkan ya, muncul kekhawatiran, terlebih banyak informasi yang mungkin kita taunya hanya sebagian saja. Oh, hmm, tadi bentar ini ada error. Nah, oke. Nah, hmm, kalau untuk yang muslim ya, jadi kita bahas berdasarkan pandangan kita sebagai seorang muslim. Sebaiknya untuk mempersiapkan fisik dan mental kita, kita harus berhusnuzon. Kita harus percaya, berbaik sangka kepada Allah bahwa kehamilan ini sebenarnya sudah merupakan salah satu rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah waktu yang mungkin paling tepat untuk ibu hamil dan untuk anak ibu untuk hadir di dunia. Dalam Quran surat Hud disampaikan bahwa dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jalanilah kehamilan ini dengan sebaik mungkin, pelajari banyak hal, persiapkan, dan selalu bersyukur dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, cara untuk mengatur bagaimana emosi dan persiapan emosional kita, yang pertama, rangkul luapan emosi kita dengan kelembutan. Semua luapan emosi kita itu adalah bagian alami yang tidak bisa dipisahkan dari kehamilan, ya. Kenapa bisa terjadi luapan emosi? Yang pertama pasti ada perubahan dong. Yang paling mudah aja, apa yang terjadi sama diri kita sendiri. Perubahan yang terjadi dari fisik kita, apakah nyeri, mual, nggak enak badannya, sakit, ya. Kemudian perubahan secara hormonal, baik itu peningkatan hormon-hormon beta HCG, estrogen, progesteron yang nantinya memang mempengaruhi emosi kita, termasuk juga hormon oksitosin itu akan mempengaruhi emosi kita. Jadi ini merupakan bagian alami dari proses kehamilan. Siapkan, beri ruang bagi diri sendiri untuk merasakan emosi tersebut. Nggak usah merasa, kok aku begini banget ya, nggak usah menghakimi diri sendiri. Jadi kehamilan itu nantinya tidak hanya menjadi periode untuk menantikan kelahiran bayi, tapi bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Oh, ternyata kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, saya siapnya bagaimana, sampai mana. Kemudian apakah ada sesuatu yang mungkin menjadi penghalang. Contohnya dalam kasus ini, apakah ada trauma masa lalu yang belum selesai yang menyebabkan ibu tidak menerima proses kehamilan ini dengan baik. Nah, itu harus kita terima, kita jabari satu-satu. Kemudian tentukan makna dalam setiap perubahan. Nah, jadi kemarin ya di kelas trimester 1 kita sudah membahas perubahan-perubahan fisik yang mungkin terjadi dan merupakan tanda-tanda terjadinya kehamilan. Semua perubahan fisik itu dan perubahan emosional itu merupakan eh, apa ya, hal yang wajar dan memiliki makna tersendiri. Kemarin dijelaskan ya kenapa sih bisa terjadi perubahan, contohnya
kenapa kok ibu hamil itu merasa kembung nih, contoh untuk perubahan fisik ya. Ternyata salah satu alasannya karena tubuh itu menghasilkan hormon progesteron yang fungsinya melindungi si rahim supaya tidak berkontraksi. Tapi efeknya adalah ke tubuh kita yang lain. Otot-otot jadi lemas, pencernaan jadi melambat gitu. Jadi semua perubahan kita itu punya makna sendiri, punya tujuan tersendiri ya. Nah, itu akan membantu kita untuk menghargai tubuh kita. Oh, ternyata tubuh kita ini sedang berjuang loh saat ini untuk kehidupan cabang bayi, kehidupan calon bayi di dalam rahim. Nah, supaya apa? Supaya hamil ini tidak dirasakan sebagai suatu beban, tapi sebagai sebuah perjalanan, ya, perjalanan yang penuh dengan hikmah. Kemudian mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Ketakutan atau ketidaksiapan ya, mungkin ibu akan mengalami kekhawatiran. Bagaimana nanti kesehatan janin saya? Apa yang harus saya persiapkan? Apakah saya bisa bersalin secara normal? Atau mungkin ada penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan kekhawatiran ibu meningkat, gitu. Nantinya bagaimana ketika sudah persalinan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu hal yang wajar dirasakan baik oleh ibu maupun oleh calon ayahnya. Satu, kenali dulu apa sih yang masih saya takutkan. Misalnya nih, saya nggak tahu nih tentang kehamilan ini, saya nggak tahu perubahan yang terjadi, ini normal atau tidak, ini sehat atau tidak. Kenali dulu, oh kekhawatiran saya di sana berarti dari sana ibu bisa tahu nih apa yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi ketakutan tersebut. Kalau ternyata ketakutannya berasal dari ketidaktahuan, maka dengan cara nih kita mengikuti kelas-kelas ibu hamil, kita mengikuti diskusi-diskusi, ibu belajar banyak melalui mungkin bacaan ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengubah apa yang kita takutkan menjadi kekuatan kita, menjadi suatu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Hmm. Kemudian ciptakan lingkungan yang damai. Kenapa harus lingkungan yang damai? Karena kondisi psikologis, perasaan dari ibu itu sangat mempengaruhi kondisi janin dan kehamilan. Ada yang disebut dengan maternal stress. Jadi ketika ibu itu mendapatkan banyak tekanan ya, entahlah pekerjaan, entahlah kondisi rumah atau saudara atau yang lain, pokoknya sesuatu yang menyebabkan eh, respon stres di dalam tubuh ibu meningkat. Itu akan meningkatkan hormon CRH ibu. Dan ketika hormon itu meningkat, itu terbukti menjadi salah satu kondisi yang bisa menyebabkan kontraksi prematur, salah satunya ya kontraksi prematur, kemudian gangguan pertumbuhan janin. Nah, makanya kenapa disebutkan tadi kalau kondisi psikologis atau perasaan kita itu ternyata mempengaruhi loh perkembangan janin kita dan kehamilan kita. Nah, dalam kehamilan terutama yang pertama ya, apalagi dengan kondisi sekarang nih, kita banyak banget paparan dari Instagram, dari TikTok. Kita mungkin ngerasa, aduh kok saya tuh gini banget ya, kayaknya kurang perfect gitu. Nah itu harusnya harusnya jangan seperti itu ya, Bu. Jangan mudah terpengaruh, tapi berdamai dengan diri sendiri. Lihat kondisi kita seperti apa, usahakan yang terbaik yang bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan. Jadi tentukan target yang lebih sesuai dengan diri kita sendiri. Prioritasnya tentu saja adalah kesehatan dari bayinya dan juga kesehatan dari ibunya. Kalau ada paparan negatif di sekitarnya, coba dikurangi atau dijauhkan. Bapaknya ngerokok, suruh keluar rumah aja. Nah, gitu. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas ringan yang bisa memberikan efek positif bagi mental kita seperti membaca Al-Quran atau bacaan inspiratif lainnya. Kemudian mendengarkan musik yang menenangkan, jalan-jalan ya, tadabbur alam kan maksudnya menikmati alam ini. Jadi berjalan-jalan membuat mental kita tuh lebih rileks. Nah, itu baik untuk ibu dan janin ya. Kemudian menjalin ikatan dengan janin. Jadi, bagaimana kita menyadari kehadiran janin di dalam rahim dan kita mempersiapkan diri kita serta suami kita atau mungkin anak-anak kita ya, kakak-kakaknya, bagaimana mulai membangun bonding dengan bayinya gitu. Nah, ini harus kita persiapkan selain kita mempersiapkan mungkin
yang fisik-fisik ya, perlengkapan bayi, barang-barang, pakaian dan lain sebagainya. Nah, bonding dengan bayinya juga penting. Jadi mulailah percakapan dengan bayi Anda. Lakukan percakapan mungkin di saat-saat sebelum tidur atau saat Anda sedang duduk. Kemudian ajak suami, ajak kakak-kakaknya membacakan buku atau bernyanyi. Nah, itu akan mengeratkan hubungan antara anggota keluarga. Kemudian secara tidak langsung itu akan memberikan rangsangan sensorik. Rangsangan sensorik sehingga dia itu kalau kita rutin ya mengajak bicara bayinya dari sejak di dalam kandungan, itu sebenarnya bisa juga membantu dalam perkembangan berbicara dan kemampuan berbahasa setelah lahir. Nih ya, berkomunikasi. Gunakanlah kata-kata yang positif, jangan kata-kata yang negatif. Kalau orang di sekitarnya kata-katanya kasar gitu ya, tolong diingatkan, jangan. Selain menjaga kestabilan emosi, ya, kata-kata yang negatif itu juga bisa mempengaruhi tentu saja janinnya. Hmm. Kemudian efek bukan efek ya, tapi manfaatnya kenapa kita harus berkomunikasi, menjalin bonding dengan janin itu supaya kita bisa mengenali janin kita dengan lebih baik. Jadi supaya kita peka terhadap respon atau gerakan yang dia lakukan. Jadi ketika ada something wrong, ada yang salah atau misalnya hmm, ada yang mungkin tidak seperti biasanya, ibu dan ayah itu bisa lebih peka terhadap kondisi dari janinnya. Nah, yang terakhir adalah menyusun pregnancy plan. Sebenarnya apa sih pregnancy plan? Pregnancy plan itu adalah rencana tertulis yang ibu dan atau mungkin keluarga ya ayah itu buat untuk melihat untuk merencanakan proses kehamilan ini. Tuh. Jadi aktivitas apa yang akan Anda lakukan selama perjalanan kehamilan disesuaikan dengan kondisi kepercayaan ataupun research yang Anda miliki gitu. Misalnya kan tinggalnya di desa gitu ya, SPOG-nya jauh gitu. Tidak efektif kalau ibu misalnya merencanakan, oh harus target saya ini pengennya USG setiap bulan gitu. Ya kalau bisa boleh itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, kita kan punya batas minimal ya. Satu kali trimester satu dan satu kali trimester tiga. Jadi sesuaikan dengan kondisi diri kita. Nah, kebalikannya, misalnya ternyata ibu tahu bahwa ibu beresiko hamilnya ini tinggi tensinya, sedangkan ibu tinggalnya jauh banget gitu di desa. Nah, ini kan berarti kondisi medis tidak memungkinkan kita untuk pasrah. Mungkin kita bisa merencanakan apakah saya harus sementara tinggal di rumah orang tua gitu, atau misalnya saya sementara harus bagaimana supaya bisa mendapatkan perawatan yang paling sesuai dengan kondisi ibu dan janinnya. Pregnancy plan itu apa aja? Satu, rencana pemeriksaan kehamilan. Mau periksanya di mana? Kapan kamu mau melakukan pemeriksaan? Kemudian, apakah ada rencana melakukan USG, 4D, 3D, dan lain sebagainya? Pemeriksaan laboratorium tambahan. Misalnya, ibu tahu kalau misalnya saya ini punya banyak kucing, dok. Takut, khawatir gitu. Pengen melakukan pemeriksaan torch. Nah, itu kan ada pemeriksaan tambahan ya. Screening genetik. Usianya saya udah 40 tahun lebih dok, pengen melakukan screening genetik. Itu juga bisa kita rencanakan supaya kita tidak terlewat waktu untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian apakah saya mau melakukan vaksinasi dan kapan, di mana? Nah, ini juga harus kita rencanakan. Gaya hidupnya, pola makan yang ibu targetkan. Wah, berarti karena sudah hamil nih, nggak boleh lagi lah banyak-banyak makan bakso terus-terusan, harus mulai mengganti ke makanan yang lebih sehat. Olahraga apa yang mau saya lakukan? Suplemennya, rencananya mau menggunakannya apa saja. Kemudian, karena ini terkait dengan perencanaan biaya juga. Suplemen itu nggak murah ya. Aktivitas harian, rencana terkait pekerjaan dan cuti, terutama ya buat ibu-ibu yang bekerja, dan rencana nantinya setelah lahir mau diasuh sama siapa supaya nggak kaget nanti aja harus dipikirkan dari jauh-jauh hari. Kemudian dukungan emosional. Siapa yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat? Kehamilan ini adalah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah terus kondisinya. Bisa jadi tidak ada keluhan saat ini, terus tiba-tiba ibu membutuhkan suatu penanganan medis. Nah, itu harus disiapkan nih. Di mana kontak daruratnya? Siapa yang akan terlibat dalam proses kehamilan dan persiapan persalinan, atau misal ada kondisi-kondisi tertentu. Dan apakah misalnya ibu memiliki suatu permasalahan
Contohnya, punya riwayat depresi atau ketika hamil ini menjadi lebih anxious gitu, menjadi lebih cemas gitu, rasa takutnya kok dominan. Apakah perlu dilakukan konseling atau tidak? Kemudian bantuan di rumah ada atau enggak? Atau keyakinan apa preferensi lain tergantung dari keyakinan atau budaya kita. Misalnya beberapa daerah itu nggak mau dilakukan beberapa kepercayaan tuh nggak mau dilakukan transfusi darah atau mungkin ada kepercayaan lain dan dokumentasi catatan apa yang ingin ibu simpan hasil USG, hasil pemeriksaan, hasil lab, kemudian rekaman USG pertama. Nah, ini bisa disiapkan ya. Jadi tidak lupa untuk diminta ketika sedang melakukan pemeriksaan. Tipsnya, kenali kondisi diri kita dan kondisi kehamilan kita. Baik nggak kondisi kita ada penyulit atau tidak? Gitu. Diskusikan dengan pasangan dan tenaga medis. Dengan pasangan tentu saja penting karena berkaitan tadi siapa yang akan mendampingi ibu, siapa yang tahu apa saja yang harus jadi perhatian dalam kehamilan ibu. Kemudian bagaimana terkait dengan transport ya mungkin ya ataupun biaya dan kalau tenaga medis tentu saja berkaitan dengan kondisi kehamilan. Sesuai nggak yang sudah saya lakukan dengan kondisi kehamilan saya? Identifikasi rencana utama dan inti-inti yang ingin Ibu lakukan. Misalnya tadi ya, termasuk diantaranya menentukan apakah ingin melakukan pemeriksaan tambahan seperti USG4D ataupun ingin melakukan vaksinasi, ingin melakukan pemeriksaan genetik seperti NIPT. Nah, ini juga harus diidentifikasi dari awal. Tulis dengan jelas, tapi harus fleksibel, jadi beri ruang untuk adaptasi dan perubahan. Sewaktu-waktu kondisi kehamilan ibu berubah, tidak boleh terlalu ideal. Misalnya saya pengen pengen melahirkannya secara normal. Oke, itu adalah keinginan setiap ibu ya yang idealnya. Tapi mungkin dalam kondisi kehamilan, ketika Allah berkehendak ternyata ada sesuatu antara ibu dan bayinya, kita harus bersifat fleksibel dan memberikan ruang untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi. Nah, kita review, revisi berkala pregnancy plan kita supaya kita menjalani kehamilan ini dengan baik. Nah, ini tadi ya harus ada doanya untuk kelancaran prosesnya. Semoga sesuai dengan harapan kita. Tapi perlu apa namanya? eh, kita perlu menerima kenyataan. Jadi harus fleksibel pada setiap perubahan kehamilan yang mungkin terjadi. Yang penting adalah tujuannya keselamatan dari ibu dan bayi dalam proses kehamilan dan persalinan ini. Oke, nah tujuan kita adalah supaya pikiran ibu-ibu tenang, hatinya damai, dan yakin bahwa rahim ini adalah tempat yang aman dan terbaik untuk bayi. Persiapkan kehamilan dengan baik ya. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya tugasnya mungkin kalau ada yang bisa untuk menyusun pregnancy plan supaya kita bisa memasuki trimester kedua dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Dokter Muti atas pemaparannya. Sebelumnya dapat kita simpulkan ya bahwa dari materi memupuk jiwa yang tenang ini yang telah dipaparkan oleh beliau, kita belajar bahwa kehamilan bukan hanya proses fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual bagi seorang ibu dan keluarga. Perasaan khawatir, takut, galau, maupun stres. Nah, tapi kan itu hal yang wajar dan manusiawi ya bunda-bunda, bukan untuk ditekankan, tetapi hanya tetap untuk dirangkul dengan penuh kelembutan dan kesadaran. Nah, setiap perubahan yang dialami selama kehamilan memiliki makna juga. Ketika bunda-bunda mampu nih memaknai dengan tenang, kehamilan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai proses pertumbuhan. Dan ikhtiar mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Untuk ketakutan yang muncul pun dapat diubah menjadi kekuatan melalui pengetahuan, komunikasi dengan pasangan, serta dukungan lingkungan yang positif juga. Nah, dari materi yang tadi dipaparkan oleh Dokter Muti juga menegaskan ya, Bun,
Pentingnya menciptakan lingkungan yang damai, menjaga emosi, dan menjalin ikatan batin dengan janin melalui doa-doa. Terus ada afirmasi yang positif juga, dan jangan lupa komunikasi ya penuh cinta dengan sang ayah dan keluarga. Tentunya ketentraman jiwa ibu akan memberikan rasa aman bagi janin atau bayi yang sedang tumbuh di dalam rahim. Nah, sebelumnya melalui tadi sudah dijelaskan ya tentang penyusunan pregnancy plan. Ibu dan ayah diajak untuk menyelaraskan harapan dan keyakinan atau kondisi medis secara bijak atau fleksibel dengan satu tujuan utama yaitu keselamatan dan kebaikan ibu serta bayi. Semoga setelah sesi yang pertama, pemaparan pertama ini, para ibu atau para bunda-bunda semakin percaya bahwa pikiran yang tenang, hati yang damai, dan rahim yang penuh cinta adalah bekal terbaik dalam menjalani kehamilan. Baik, dikarenakan untuk azan Isya masih ada jeda waktu yang lama ya, jadi kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua dengan Dr. Aninda Yasmin. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, dokter. Oke, jadi masih Isa masih agak lama ya. Jadi nanti aku langsung ke materi yang kedua aja ya. Baik, dokter. Oke. Boleh. Kami kepada dokter waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Selamat malam bunda-bunda semua. Aku dengan Dokter Yasmin ya. Jadi hari ini aku akan membahas tentang apa sih vaksin-vaksin yang dibutuhkan untuk ibu hamil, juga vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih, siapa yang udah dapat hasilnya positif terus tiba-tiba beli semua vitamin? Nah, boleh tulis di kolom komentarnya ya. Jadi vitaminnya langsung beli ini, langsung beli itu, langsung beli semuanya. Padahal ternyata vitaminnya isinya sama semua. Nah, gimana cara kita mengenali semuanya itu? Jadi biar semua nggak selalu dibeli, semuanya mubazir ataupun vitamin apa sih yang bunda-bunda bagus itu untuk diminum gitu. Nah, kita akan bahas untuk hari ini vitamin, vaksin juga. Kalau minum vitamin banyak mual dok. Nah gimana ya? Tapi kalau nggak minum vitamin kasihan buat bayi. Tapi kalau diminum muntah. Nah bagaimana kita cara atasi mual dan muntah agar menjadi baik? Minum vitaminnya juga lancar dan mual muntah juga teratasi. Oke, jadi yang pertama memang vitamin ini sebetulnya gimana sih caranya perjalanan dari vitamin vitamin tersebut untuk memberi dukungan nutrisi yang optimal pada bunda-bunda sekalian. Jadi perjalanan dari kehamilan menuju peran sebagai orang tua memang perjalanan itu penuh emosi ya. Ada yang bahagia, beberapa bunda dan ayah juga terharu, lelah, cemas, sekaligus juga harapannya gimana nih pada bayi? Apakah diberikan apakah kita sudah memberikan obat-obatan atau vitamin yang terbaik buat para bayi tersebut. Nah, memahami perjalanan ini juga membantu kita menjadi lebih empatik, lebih siap, dan juga lebih menghargai setiap proses yang dijalani oleh bunda juga sama ayah. Nah, gimana caranya agar perjalanannya ini bagus dan mantap gitu sampai bayi itu lahir? Perjalanan itu bisa kita berikan oleh dukungan nutrisi yang optimal. Nah, di sini peran vitamin ibu hamil menjadi sangatlah penting. Siapa nih? Jadi bunda-bunda yang udah beli apa aja nih? Coba tulis di komentar. Apa aja sih? Jangan-jangan ternyata double selama ini vitaminnya. Gitu. Oke. Jadi mengapa suplementasi dari vitamin ini penting untuk ibu hamil? Yang pertama, kebutuhan nutrisi meningkat secara signifikan selama hamil. Jadi nutrisi yang dibutuhkan, yang tadinya ada satu tubuh, dia menjadi dua tubuh, jadi ada bayi di dalamnya. Sehingga nutrisi tersebut yang bunda biasa makan makanannya
normal itu harus ditingkatkan. Yang biasa makan makanannya maaf tepung, minuman bersoda, mie gitu, itu sudah mulai harus dikurangi ya, karena sekarang ada bayi dan bayi itu butuh nutrisi yang sangat meningkat dan penting. Kemudian, nah, disitulah kita memberikan suplementasi vitamin agar bunda-bunda yang makannya masih sama seperti dulu, itu bisa kita tambahkan vitamin agar bayi lebih baik. Yang kedua, untuk mencegah anemia dan komplikasi serta mendukung hasil hamil yang optimal. Jadi bukan hanya bayinya sehat secara fisik, ada matanya, bibir tidak sumbing, tidak ada kelainan pada tulang-tulang, tapi juga mendukung otak yang optimal pada bayi menjadi lebih pintar pada saat nanti pembelajaran. Pada bayi naik kelas, pada saat dilakukan pembelajaran, bayi jadi lebih hebat, lebih pintar, fungsi kognitifnya lebih bagus, bahkan bisa bersaing nantinya di dunia akhirnya gitu, jauh lebih hebat dengan pemberian vitamin dengan yang tidak diberikan vitamin. Memang sudah ada penelitiannya itu. Kemudian mencegah cacat bawaan dan gangguan perkembangan janin. Karena kita tidak tahu seberapa banyak bunda-bunda di sana yang memiliki penyakit yang belum diketahui. Nah, fungsi vitamin-vitamin ini adalah mencegah terjadinya cacat bawaan dan gangguan tersebut. Misalnya, pada pasien-pasien dengan epilepsi, dia meminum obat-obat anti kejang. Obat anti kejang itu dapat menghambat bahkan menyebabkan cacat pada janin. Bukan obatnya, tapi obat-obat tersebut dia bisa menahan kebutuhan yaitu 5 dehidroreduktase atau asam folat itu, sehingga asam folat di tubuh bunda nggak ada. Nah, di situ bayi menjadi cacat. Maka dari itu vitamin itu penting pada pasien-pasien dengan penyakit yang kita ketahui. Tapi yang kita tidak ketahui bagaimana dok? Nah, baiknya tetap kita berikan karena banyak juga penyakit yang kelihatannya baik padahal pada ibu baik padahal pada janin bisa menyebabkan kecacatan. Juga vitamin penting untuk ibu hamil, yaitu menjaga kesehatan ibu selama kehamilan gitu. Mengapa suplementasi vitamin juga penting? Karena kebutuhan nutrisi yang tadi meningkat signifikan selama kehamilan. Zat besi terutama pada ibu yang tadinya 1 menjadi 2 orang. Jadi sehingga dibutuhkan meningkat 50%-nya. Tidak mungkin makan ibu ditambahin juga kenyang kebanyakan pada ibu. Nanti malah mual dan muntah terlalu kenyang. Apa yang bisa kita kasih? Vitamin zat besinya ditambahkan. Jadi untuk bayi oke, untuk ibu pun oke. Kemudian kebutuhan asam folat yang tadi meningkat drastis di trimester awal untuk pembentukan sistem saraf janin. Boleh jadi walaupun janinnya itu baik, kelihatannya fisik bagus, tapi otaknya tidak berkembang secara signifikan atau ada gangguan kecacatan. Nah, disinilah kita membutuhkan asam folat gitu. Kemudian ada kalsium dan vitamin D. Dibutuhkan untuk apa? Mineralisasi tulang. Jadi artinya adalah pertumbuhan tulang janin tanpa mengorbankan tulang ibu. Karena janin itu tidak bisa membuat tulang sendiri. Jadi tetap harus ada nutrisi, suplai dari makanan dan dari ibu. Makanya pada ibu hamil kok perutnya kram-kram ya dok. Kok bagian paha ngilu-ngilu ya dok. Terutama bagian punggung ngilu-ngilu ya. Nah, inilah kita memberikan vitamin, kalsium, dan vitamin D agar bunda-bunda sekalian tidak sakit badan, tidak giginya jadi tiba-tiba ompong, kok tiba-tiba bolong, bahkan ada yang sampai mimisan, tangan semua pegel-pegel. Nah, agar tidak diambil oleh bayi terlalu banyak kalau dalam bahasa awamnya gitu ya. Jadi kita berikan kalsium-kalsium dan vitamin D. Kemudian pemberian seperti asam folat, mencegah cacat bawaan dan pergangguan perkembangan janin. Kok saya sehat-sehat aja sih dok, tapi bayi saya cacat, mohon maaf tidak punya batok kepala, kelainan sarafnya di belakang seperti ini, atau ada sarafnya yang ada di sini keluar dari bagian di atas, jadi bagian punggung bawah. Kalau sudah seperti ini dioperasi pun memang masih bisa, tetapi belum tentu 100% baik, apalagi yang tidak punya batok kepala. Susah untuk membuat batok kepala sintetik gitu dipasangkan, terutama risiko infeksi karena otaknya terlihat kayak gini, ada batoknya. Nah, itu juga infeksi yang paling bahaya, menyebabkan kematian pada janin atau kecacatan ini pertumbuhan pun pasti terhambat. Sehingga disinilah kita butuh asam folat dosis normal hingga dosis tinggi. Kemudian kadang-kadang kita memberikan adanya kolin, inositol, juga apa namanya olive oil atau juga omega 3 itu untuk ibu juga agar
perkembangan ibu baik dan bayi pun juga sehat. Gitu. Ada juga dapat bila kita dialami defisiensi iodin dan DHA, maka dari itu kadang kita memberikan DHA pada pasien-pasien tertentu karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak dan kognitif bila pada pasiennya itu memiliki penyakit. Kemudian apalagi kalau zat besinya kurang, makan kurang, vitamin jarang minum, bayinya bisa hipoksia atau sesak pada saat lahir. 9 bulan capek-capek mengandung, bayinya sesak juga, infeksi juga, bahkan berat badan lahir rendah, kecil, banyak penyakitnya, sudah besar tidak kuat, lari sedikit capek, eh, fisik tidak kuat gitu, seperti orang zaman dulu kalau kasarnya kita bahasnya. Jadi kebutuhan vitamin di sini, nah itulah yang kita berikan untuk mencegah dan agar perkembangan pertumbuhan bayi optimal. Bukan hanya pada saat hamil, tetapi saat nanti dia sudah lahir hingga bersekolah nanti. Kemudian untuk mencegah anemia tadi dan komplikasi kehamilan. Karena dampak anemia pada ibu kelihatannya sedikit, tapi bahaya, menghambat pertumbuhan janin. Fisiknya bagus, tapi ternyata sarafnya tidak bagus. Ternyata nanti bayinya jadi kurang pintar. Kemudian meningkatkan resiko perdarahan saat lahiran, darah tidak berhenti. Meningkatkan risiko persalinan prematur, sudah mengandung tapi bayinya kecil, bahkan sesak, lahirnya rendah, kasihan bayinya gitu. Kemudian menjaga kesehatan ibu selama kehamilan. Jadi vitamin-vitamin apa yang bisa menjaga untuk ibu dan juga belum tentu untuk bayi. Kembali lagi kalau zat besi bisa untuk bayi, asam folat bisa untuk bayi, tapi vitamin-vitamin yang ini untuk ibu. Apa saja vitaminnya? Vitamin B6. Dia membantu mengurangi mual dan muntah, terutama di trimester pertama. Kemudian ada vitamin D yang berperan pada sistem daya tahan tubuh ibu dan kekuatan otot biar tidak sakit, biar tidak ngilu, dan ibu tidak mudah kena infeksi. Dikit-dikit batuk pilek, dikit-dikit kedinginan, demam. Nah, vitamin D berperan di sini, gitu. Kemudian vitamin kalsium agar mencegah kram otot dan pengeroposan tulang ibu, agar tidak sakit jadi tulang-tulangnya dan tidak kram. Jadi sebegitu kerja cepat sakit. Nah, tidak seperti itu bila diberikan kalsium, insya Allah. Kemudian omega 3 dia dapat membantu kestabilan mood dan fungsi otak ibu. Jadi ibu nggak gampang ngantuk, nggak gampang lemes, baru sedikit gampang mood, dikit-dikit ngomel ke ayah. Nah, ayah beli omega 3 buat ibu. Nah, jadi nanti ibunya nggak gampang marah-marah gitu ya. Kemudian rekomendasi vitamin. Jangan dibeli semua, diminum, tapi nggak jelas juga mana yang perlu diminum dan tidak. Biasanya di puskesmas kita punya tablet MMS, tapi memang dia tabletnya besar, baunya kurang enak ya. Jadi memang agak besar, tapi dia bagus untuk ibu hamil. Jadi cukup sebetulnya vitamin MMS itu. Apa aja sih yang ada di dalam MMS? Biasanya dia mengandung ini, asam folat serta zat besi. Terkadang kalau vitamin seperti Maxmil atau vitamin yang lain yang bagus gitu, misalnya yang di atas yang bukan MMS, yang bukan dari pemerintah, dia dapat mengandung vitamin D, juga kalsium, juga DHA gitu. Vitamin mana yang paling baik? Yang paling baik semua sama baiknya asalkan diminum setiap hari. Mahal tidak diminum setiap hari pun sama saja gitu, karena dia fungsinya bertahap, jadi tidak bisa cuman sehari-sehari gitu, selang-selang gitu. Asam folat yang baik pada pasien-pasien yang normal. Dia cukup 400 sampai 800 mikrogram per hari. Dalam tablet MMS atau biasa kalau Bunda minum Blackmores, dia sebetulnya sudah ada satu dosis cukup gitu untuk mencegah cacat tabung saraf. Karena yang kita takutkan tadi cacat tidak punya batok kepala atau ada sarafnya di belakang ketinggalan, di belakang jadi ada seperti punuk gitu kayak Quasimodo gitu ya. Itu kan berbahaya pada bayi. Kemudian zat besi yang paling penting juga. Yang perlu diminum adalah 30 sampai 60 miligram. 30 sampai 60 miligram. Bila kurang bisa anemia, biar berlebihan pun tidak baik dan terkena efek samping. Lebih dari 60 miligram muntah ibu-ibu sekalian ini. Gitu. Jadi pastikan minum obat tidak perlu terlalu banyak dan sesuai anjuran. Tapi kalau pada vitamin ada juga beberapa vitamin yang memang dosisnya kecil. Jadi dia hanya memiliki 15 miligram. Maka dapat diminum 2 kali sehari. Gitu. Kenapa dosisnya kecil? Karena biasanya ada beberapa ibu hamil yang sekali minum kalau 30 miligram mualnya kebangetan. Jadi biasanya ada yang dosis kecil agar diminum selang 2 kali. Gitu. Juga membantu pembentukan darah dan mencegah anemia pada ibu dan bayi.
DHA tadi kan untuk omega 3 untuk agar memperbaiki mood ibu juga bisa, dan perkembangan otak, mata, dan janin, dan juga untuk fungsi otak ibu. Berapa diminum? Cukup 1 kali sehari. Biasanya dosisnya adalah 200 miligram di dalam situ. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini yang tadi untuk membantu penyerapan kalsium. Aku juga lupa bilang. Pada vitamin D serta kalsium, dia harus bekerja secara sinergis. Jadi kalau minum vitamin D aja tanpa kalsium atau minum kalsium tanpa vitamin D, sebetulnya penyerapannya kurang bagus, jadi tidak maksimal. Jadi bila diminum dalam 1 hari yang bersamaan gitu, 1 hari vitamin D minum, kalsium minum, dia bisa meningkatkan penyerapan sehingga penyerapannya pun sangat baik. Jadi Bunda minum 2 kali sehari cukup, atau 1 kali sehari dibarengin susu dan vitamin D sudah sangat cukup penyerapan kalsiumnya. Tidak pegel-pegel, kemudian tidak sakit-sakit dan kram otot, dan pertumbuhan tulang dan gigi janin pun bagus nantinya. Gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk konsumsi vitamin-vitamin tersebut? Nah, ada yang pagi, siang, malam, sebetulnya boleh saja apapun. Tapi rekomendasi paling tepat-tepatnya nanti saya kasih tahu ya di sini. Karena kenapa? Karena biasanya kalau ada beberapa vitamin yang kalau dicampur dia kerjanya sinergis. Sehingga tidak bisa, bukan sinergis, bahkan dia tidak sinergis justru. Sehingga kerjanya nanti tidak jadi di fungsi hati yang sama atau diserap di tempat yang sama. Jadi yang satu jadi tidak bekerja, yang satu diserap hanya 50%. Nah, jadi cuma dapat efek sampingnya aja, mual saja gitu. Kapankah vitamin-vitamin tersebut dapat diminum? Pada asam folat. Nah, ini asam folat baiknya kapan bunda-bunda? Pagi hari gitu. Tapi asam folat biasanya bareng sama zat besi nih bun. Jadi gimana kalau misalnya zat besinya harusnya gimana? Boleh saja pagi-pagi bareng zat besi beserta asam folat karena dia udah dalam 1 kapsul. Gitu. Intinya azan mau berhenti dulu. Aku berhentikan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Kira-kira sampai jam berapa, Bu Dea? Baik, boleh dokter. Paling untuk sesi breaknya 15 menit ya. Nanti kita akan kembali lagi di 19.45. Oke, 19.45 ya. Oke, aku izin dulu. Baik, Baik. dokter. Terima kasih. Halo bunda-bunda, apakah sudah mulai bergabung kembali? Baik, alhamdulillah ya bunda-bunda. Terima kasih kepada bunda-bunda yang tetap bergabung di kelas malam ini. Sekarang kita masih ya lanjut sesi bersama Dokter Aninda Yasmin. Eh, Kepada Dokter Aninda Yasmin, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, makasih Bu Dea. Aku lanjut ya. Kita tadi bahas dari kapan waktu yang tepat untuk konsumsi vitamin hamil. Nah, ini. Sebentar. Udah kelihatan slide-nya ya. Oke, yang pertama tadi pagi hari. Kapan sih yang tepat sebetulnya? Pagi hari itu yang paling tepat adalah asam folat. Tapi kebanyakan asam folat sudah bersama tablet besi Fe. Nggak apa-apa juga. Jadi kalau memang mau dicampur dengan Fe sehingga dikonsumsi secara pagi hari. Dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Nah, itu kalau pada asam folat. Aman dikombinasikan dengan vitamin lain, kecuali zinc. Nanti akan aku bahas lebih lanjut ya. Kemudian
Vitamin B kompleks. B kompleks ini sebetulnya untuk energinya Bunda juga mual-mual di trimester 1. Pagi hari, boleh setelah makan, boleh sebelum makan. Tapi kalau memang mual banget, boleh saja setelah makan minum vitamin B. Vitamin D. Nah, vitamin D sebetulnya baiknya pagi hari pada orang-orang normal, pada kita yang normal. Tapi yang kita tidak minum vitamin F, E, dan asam folat. Kenapa? Karena vitamin D sebetulnya bagusnya sama kalsium. Kalau Bunda minum F, E, dan asam folat tadi pagi dengan paginya asam folat dengan tablet besi Fe, lebih baik vitamin D-nya tidak diminum bersama pagi. Kenapa? Karena aku membutuhkan vitamin D-nya itu bersama kalsium. Nanti aku bahas lebih lanjut. Jadi pagi hari nih bunda-bunda kalau mau minum bagaimana enaknya nih? Tablet Fe misalnya yang sudah menyatu dengan asam folat. Tapi kalau asam folatnya tidak menyatu sendiri-sendiri, tablet besi sendiri, asam folat sendiri, baiknya asam folat pagi hari gitu. Dengan apa? Dengan vitamin B kompleks. Itu aja dulu untuk pagi yang paling baik. Kalau ada tablet besi ya boleh besi, berarti bareng asam folat. Kalau pisah besinya jangan pagi hari gitu. Kita lanjut. Kemudian untuk vitamin D kan tadi larut dalam lemak, konsumsinya sebetulnya baiknya setelah sarapan. Tapi kalau bunda akan meminum kalsium, pada ibu hamil lebih baik nanti bareng sama kalsium gitu. Kemudian pada siang hari, kapan sih waktu yang tepat diminum? Nah, ini waktu yang tepat diminum bersama siang hari itu. Apa saja? Kalsium, zinc, juga kalau memang perlu dengan vitamin D-nya. Kenapa? Yang pertama, kalsium itu sebetulnya hanya dapat diserap di usus maksimal 500 miligram. Jadi tadi ada bunda-bunda yang nanya, kenapa nggak langsung 2 tablet sih dok? Kenapa? Karena kan takutnya lupa. Permasalahannya, usus itu tidak bisa bila lebih dari 500 miligram bunda-bunda sekalian. Sehingga kalau minum 2 tablet, yang akan masuk ke dalam tubuh tetap 500. Sisanya kemana? Diserap di usus, dibuang aja jadinya, tidak berfungsi akhirnya. Dan kemudian bunda akan terkena apa? Efek sampingnya. Mual, kembung, begah, kadang-kadang ada yang sampai muntah dan bahkan bisa menyebabkan konstipasi atau jadi sulit BAB kalau minumnya langsung 2 kebanyakan. Karena tubuh hanya bisa 500 miligram dalam 6 sampai 12 jam. Jadi paling baik adalah ya tadi kalau minum siang berarti siang dan malam misalnya minum. Malamnya sebelum tidur. Jadi dia diserap lagi oleh tubuh, diserap lagi oleh tubuh. Bagus untuk bayi, bagus juga untuk bunda. Bunda nggak sakit-sakit, bunda nggak pegel-pegel, nggak ngilu-ngilu gitu. Kenapa setiap tidur bangun tidur sakit ya dok? Sebetulnya bukan karena tidurnya, tapi kekurangan kalsiumnya. Kemudian yang bisa meningkatkan penyerapan kalsium lebih bagus lagi adalah vitamin D karena dia dipecah bersama. Sehingga pemberian kalsium baik juga dibarengin sama vitamin D. Jadi kalau bunda mau minum boleh di siang hari. Kecuali bunda meminum tablet besinya bukan di pagi hari. Boleh saja vitamin D-nya pagi, kalsium siang, tablet tambah darah malam gitu. Tapi kalau bunda mau bareng lebih baik kalsium dengan vitamin D bersamaan siang hari. Pagi hari tablet tambah besi serta asam folat dan vitamin B kompleks. Jadi bunda-bunda nggak pegel. Nggak kesemutan dok, lagi ngejemur pakaian kok kesemutan. Kok ada tingling kayak kebas-kebas di bagian kaki dan tangan. Nah itu karena kekurangan vitamin B, B kompleks. Jadi baiknya diminum seperti itu. Gitu ya bunda kejawab ya. Tadi bunda ada yang nanya kenapa nggak langsung minum 2 tablet. Bahaya juga 2 tablet cuman kena efek samping. Dan akhirnya dibuang saja jadinya gitu. Jadi dosis yang paling bagus adalah 1000 miligram. Cukup untuk bunda-bunda yang tidak memiliki darah tinggi. Tetapi harus dibagi 2 kali. Vitamin D cukup 1 kali, 1000 miligram. Bila bunda-bunda normal vitamin D-nya. Kalau kurang normal kita bisa tingkatkan 2000 atau 5000. Zinc boleh diminum siang hari. Ini juga bagus untuk otak janin, kemudian untuk ususnya bunda, ususnya janin juga bagus. Dan penyerapannya baik bila bersama dengan kalsium. Tapi tidak boleh bersamaan dengan tablet tambah darah. Nah, tadi juga ada yang nanya. Kenapa sih nggak boleh disatuin jadi 1 tablet biar gampang? Nah, permasalahannya adalah zat besi ini dia juga diserap oleh usus. Sehingga kalau zat besi diminum bersama kalsium dengan zinc dan semua dalam 1 tablet, dia akan jadinya campur aduk di dalam usus, yaitu di dalam usus besar dan di usus kecil diserapnya tidak maksimal jadinya. Seperti makan bakso mis dasem gitu, asam, manis, pedes. Ayo aja beradu jadinya di dalam tubuh semuanya.
Nah, itu yang tidak boleh. Maka dari itu kenapa zat besi tidak boleh bareng kalsium. Karena mereka penyerapannya di tempat yang sama, mereka beradu bareng kalau misalnya diberikan bersamaan. Sehingga penyerapannya zat besi bisa hanya diambil hanya 20%. Kalsium bahkan hanya cuma 50%. Sehingga kalau beradu kurang bagus kepada bunda, nanti efek samping yang kena selalu mual muntah, kembung, konstipasi, bahkan ada yang BAB hingga kehitaman karena tidak diserap dengan baik kepada tubuh gitu. Jadi paling baik gimana dok? Kalsium dengan vitamin D dipisah dengan zat besi. Dengan zinc juga kalau bisa dipisah bagi bunda-bunda yang meminum apa namanya zinc juga. Tidak semua minum zinc, tapi bila minum baiknya dipisah. Bila zat besinya itu dipisah dengan asam folat, bunda minum zat besi satu, zat asam folat satu, dibagi dua saja. Malam hari zat besi, pagi hari asam folat, siang kalsium. Tapi kalau udah nyatu tabletnya, gimana baiknya? Ya pagi hari saja, tapi kalsiumnya dipisah gitu, siang dan malam berarti kalsiumnya gitu. Zat besinya paling baik diminum dengan air atau jeruk. Kalau tadi asam folat bagus untuk perut kosong, zat besi bagusnya dengan air atau jus jeruk. Jadi tidak apa-apa sambil perut kosong minum zat besinya dengan asam folat dan air atau jus jeruk. Kenapa? Karena zat besi ini paling bagus pada lingkungan asam. Semakin asam dia semakin kerjanya lebih bagus, semakin nutrisi ke bayi lebih bagus. Sehingga baiknya dengan air atau jus jeruk yang asam-asam. Kita berpikirnya jus jeruk asli ya, bukan jus jeruk yang gula, jeruk yang manis-manis bohong yang di kotak-kotak, baiknya yang memang asam gitu. Jadi kalau memang mau minum ya pagi hari gitu boleh kalau memang dengan asam folat dengan jus jeruk. Tapi kan mual dok, gitu. Kalau saya minum jus jeruk asam baiknya gimana? Kalau memang bunda apa namanya mual sekali boleh setelah makan. Tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah diminum tidak bersamaan dengan vitamin lain yang memang tidak boleh gitu. Kemudian ada penambahan DHA dan omega 3. Nah, ini biasanya dicampur dengan makanan berlemak karena dia itu dipicu atau di start gitu, di switch on gitu, dinyalakan dengan makanan berlemak. Jadi penyerapannya bagus dan mencegah mual. Kadang-kadang ada yang sendawa tapi baunya bau ikan, bau hanyir. Nah, ini dari sini omega 3 itu tersebut. Jadi baiknya dengan makanan berlemak biar penyerapan bagus, ke bayi bagus, mual pun berkurang gitu. Kemudian tablet tambah darah, apa sih yang diperlukan, diperbolehkan dan tidak dibolehkan? Tadi minum saat perut kosong jika bisa bersamaan dengan asam folat. Kalau mual ya setelah makan. Minum bersama yang asam vitamin C, jus jeruk atau air putih saja. Kalau bisa minumnya menjelang tidur karena penyerapannya lebih bagus karena ususnya lagi relaksasi pada saat itu. Tapi kalau tidak bisa pagi nggak apa-apa. Simpan di tempat sejuk karena bisa menghancurkan zat besi tersebut. Tidak boleh bersama dengan produk susu, produk yang mengandung kalsium, maksudnya tuh itu. Produk turunannya, keju, yogurt, karena mengandung kalsium. Teh dan kopi atau minuman berkafein dan juga minuman soda. Dia mengganggu penyerapan zat besi, gitu, karena ada zat taninnya. Kemudian makanan tinggi serat, antasida, suplemen kalsium atau magnesium. Jadi jangan dibarengin sama proma, milanta, polisilen gitu karena dia nanti menyebabkan penyerapannya kurang. Bukan tidak boleh. Kalau keburu gimana dok? Nggak apa-apa sebetulnya. Cuman penyerapannya keganggu, bundanya juga tambah mual. Hanya itu aja. Tapi hanya dalam waktu 1 hari. Bunda besok jangan disamain lagi, jangan dibarengin terus gitu. Besok boleh minum secara terpisah. Gitu. Jangan membelah, mengunyah atau menghancurkan tablet karena besar jadi dipotong. Diminum harus satu. Gitu. Karena nanti mengganggu bioavailabilitasnya atau mengganggu kadar dari tablet tersebut gitu. Kemudian mual dan muntah. Nah, gimana sih dok kok mual banget, pengen muntah gitu rasanya trimester 1 terutama pada kehamilan pertama itu paling sering. Dia terjadi peningkatan produksi hormon kehamilan atau human chorionic gonadotropin dan estrogen. Hormon itu dihasilkan hingga sampai 6, sebetulnya sampai 9 bulan, tapi dia paling tinggi di kadar 12 sampai 16 minggu. Sehingga kenapa pada puncak gejala paling parah biasanya memang sekitar di minggu 12. Dari mulai 7 ini udah mual banget ibu bunda. 12 minggu muntah terus sampai dirawat, tapi ke arah berangsur-angsur turun di 16 minggu. Mulai ke 13, 14, 15, 16 biasanya dia turun. Di 16 minggu insya Allah udah tidak ada mual lagi, bahkan muntah. Hormon ini memang mengganggu pusat muntah di otak dan pencernaan. Jadi bukan cuma mual muntah, sebagian orang ada yang diare, juga ada yang konstipasi, atau ada yang bahkan yang kembung, makan dikit kembung gitu.
Nah, jadi harus bagaimana sih kalau mual-mual kayak gini? Yang paling penting pada trimester 1 atasi mual dan muntah yaitu tidak boleh lambungnya kosong. Lambung kosong adalah berarti yang dipertahankan secara lama. Makannya itu lama jeda waktunya. Makan jam 8, jam 2 baru makan lagi. Tidak boleh. Yang paling penting pada trimester pertama adalah makan setiap 2-3 jam dengan porsi kecil. Tidak boleh kenyang, tidak boleh lapar. Jadi berhenti sebelum kenyang dan sebelum lapar sudah makan. Gitu. 2-3 jam. Berapa suap? 3 suap cukup. Kalau bisa 5 suap, 5 suap. Tapi begitu kerasa penuh atau kenyang, berhenti. Jangan tunggu sampai kenyang. 2 jam lagi, paksakan lagi, paksakan lagi. Jadi tidak akan muntah. Dok, saya muntah terus, gimana caranya? Karena harus kurang dari 2-3 jam. Karena makan 6 jam sekali. Jelas lambung kosong. Begitu diisi, pasti muntah. Beradu dia langsung gitu. Hindari jeda makan panjang, terutama pagi hari. Jadi panjang banget makannya, lama, panjang, cukup 3 suap pagi hari kalau memang sering mual. 1 jam, setengah jam boleh isi lagi sambil ngobrol, sambil minum air hangat, itu boleh sekali untuk mengurangi mual. Konsumsi karbohidrat sederhana dulu, protein menyusul. Memang sering sekali dokter suruh protein bu, protein bu, protein bu. Tapi untuk pagi hari boleh kalau memang mual banget kita kasih karbohidrat sederhana. Roti 2 suap, nasi 3 suap, boleh. Kemudian protein menyusul. 1 jam, 2 jam kemudian boleh telurnya 2, telurnya 3 kalau kuat. Kalau nggak bisa telur 1. Daging ayam, daging sapi. Tidak harus selalu makan ada nasi, ada sayurnya, ada ininya. Kalau memang tidak kuat, boleh 2 jam sekali nasi aja. Yang pagi-pagi 2 jam telur 1, 2 jam sayur. Itu silahkan. Jadi tidak perlu harus semuanya. Gitu. Yang penting semuanya dimakan gitu. Kalau tidak nggak perlu dalam semuanya dalam satu piring. Nasinya apanya-apanya gitu. Karena mual nanti. Karena dipaksa untuk dihabiskan. Contoh praktis bisa biskuit tawar, roti kering. Kalau roti yang biasa kita beli kadang-kadang bikin begah. Roti putih itu bikin begah, bikin kembung. Jadi baiknya roti kering, biskuit tawar. Pas sudah bangun tidur dari tempat tidur atau sebelum bangun langsung gigit dulu makan 2 suap. Cukup dengan air putih hangat. Kemudian 1 jam 2 jam baru makan utama gitu setelah mulai berkurang. Telurnya, sayurnya itu pun tidak boleh banyak. Cukup 5 suap. Kalau bisa 2 jam kembali gitu. Jadi buat ibu-ibu yang pekerja kantoran, jadi bawa makanannya gitu daripada muntah-muntah nanti di kantor repot gitu. Untuk modifikasi jenis makanan, apa yang diperlukan untuk modifikasi? Yaitu pilih makanan ramah di lambung, rendah lemak, tidak pedas, dan tidak berminyak. Coba siapa di sini yang suka bakso? Coba dikurang-kurangin dulu karena terlalu pedas, terlalu tinggi lemak, dan juga berminyak pasti muntah. Tapi banyak juga dok yang makan bakso tapi malah jadi enak. Kalau memang bisa seperti itu ya silahkan diperbolehkan asalkan tidak kembung, tidak akhirnya kadang-kadang bakso itu seperti mimicking, bakso dan tepung-tepung. Dia membuat kenyang, tidak mual, tidak ini, tapi dia bikin kembung sehingga bunda tidak akan makan sampai malam. Karena kenyang, sifatnya dia bikin kembung karena dia itu mempengaruhi lah hormon-hormonnya. Bahaya. Maka dari itu kadang ada yang makan makan bakso enak kok dok, tapi saya nggak makan lagi karena kekenyangan. Itu tandanya kembung, itu bahaya sebetulnya buat lambung. Jadi paksakan kalau memang mau makanan seperti itu, kurangi porsinya, tambahkan sesuatu yang lebih bagus. Tambahkan telur, tambahkan daging, tambahkan sayur sendiri. Bakso pakai sayur masih nyambung lah ya gitu. Dengan tambahkan telur, telur rebus. Itu jauh lebih bagus gitu. Sehingga proteinnya pun ada. Jadi kalau ternyata kenyang sampai malam, malam tetap harus dipaksa makan. Tapi ada nutrisi untuk bayinya gitu. Kemudian pilih-pilih yang teksturnya lembut. Sop, bubur, kentang, pisang itu boleh diberikan ya. Kemudian proteinnya ringan. Telur, tahu, tahu goreng, tahu kukus ya apapun boleh. Ayam rebus kalau takutnya enek ya ayamnya tanpa kulit. Kalau memang ternyata enek sekali, coba daging tanpa lemak gitu. Kemudian hindari gorengan, santan, makanan berbau tajam, maaf seperti pete, jengkol yang baunya tajam. Lebih baik tidak perlu makan karena di samping fungsinya tidak ada, baunya tajam membuat mual pada bunda dan itu bisa seharian. Jadi malah tidak makan. Sehingga dan juga lemak tinggi memperlambat pengosongan lambung. Jadi mualnya lebih berat. Otomatis tidak mual kok dok, tapi nggak mau makan sampai malam. Sama, itu efeknya seperti mual gitu. Kemudian manajemen cairan yang tepat pada saat mual muntah di trimester 1. Minumnya sedikit tapi sering. Boleh pakai yang hangat, boleh pakai yang misalnya teh manis hangat bikin sendiri, bukan yang ada pengawetnya. Masalah minumnya kan minum banyak sekaligus karena kita
aduh pengen takut dehidrasi, ya itu akan muntah. Cukup 5 teguk, setengah jam 5 teguk, 5 teguk lagi. Kalau mau air hangat terus, dipanasin lagi airnya, air hangat lagi gitu. Jadi biar tidak muntah. Pisahkan waktu minum dan makan. Tidak makan sambil minum. Makan 5 suap, tunggu 5 menit baru minum. Jangan minum dulu di awal, kenyang gitu. Tapi kalau memang mau 1 teguk saja, hanya untuk membasahi saja gitu. Kemudian minum air hangat atau air jahe boleh. Kembali lagi air jahe pada pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit GERD, penyakit lambung, boleh minum air jahe. Tapi kalau punya penyakit lambung, pastikan makan dulu baru minum air hangat. Ini air jahe gitu karena nanti jadi perih soalnya lambungnya. Gitu. Jahe memiliki efek antiemetik, anti mual, tapi dia bisa menyebabkan perih ke lambung. Sehingga pastikan pada pasien-pasien yang memang punya bunda-bunda yang memiliki penyakit lambung, makannya dulu baru minum jahenya. Dan tidak perlu banyak, langsung segelas enggak. Tiga teguk cukup air jahe, bisa mengurangi dari mual gitu. Pelan-pelan, tapi kalau bunda bisa 3 gelas silahkan 3 gelas, tapi tidak mengganggu makanan dan air putih gitu. Air putih tetap harus diminum minimal 2 liter. Dapat kita berikan vitamin B6. Dia dapat menurunkan intensitas mual. Jadi bunda sekalian nggak mual muntah, sehingga itu. Sambil dicatat ya. Kemudian kita ke materi yang terakhir, vaksin ibu hamil. Apa sih vaksin yang boleh semuanya divaksin tapi tidak tahu fungsinya? Nah, ini aku akan bahas satu-satu ya. Gitu. Vaksin-vaksin yang dibutuhkan selama kehamilan. Jadi kalau ditawarin vaksin sama puskesmas dan yang lain boleh, atau sama orang-orang misalnya sama keluarga di apa namanya tetangga, keluarga yang datang vaksin ini, vaksin itu jangan didengar. Yang diperbolehkan adalah vaksin yang memang sudah ada di puskesmas dan memang petugas kesehatan tahu apa aja. Apa aja yang boleh vaksin selama kehamilan, yaitu vaksin terutama yang tidak menggunakan live virus. Intinya inactivated atau tidak memakai virus yang hidup. Jadi hanya fragmennya saja, proteinnya saja, atau hanya potongannya aja. Yang nggak akan bisa hidup karena seperti dipotong yang dimasukkan ke dalam tubuh ibu. Potongan dari virus tersebut. Apa saja yang boleh? Tetanus. Ini untuk mencegah ibu ya, yang pasti agar tidak tetanus, agar nanti pada saat pemotongan tali pusat tidak infeksi, tidak kejang bayinya, ibu pun tidak sakit. Gitu. Tetanus harus diberikan. Difteri, pertusis, batuk terjan. Ini diberikan agar anak yang paling penting adalah agar anaknya tidak batuk terjan. Sekali anak terkena batuk terjan, satu susah sembuh, dua membekas di paru-paru. Jadi kayak orang-orang pakai vaping. Jadi membekas walaupun dia tidak vaping kembali, tetap ada bekasnya di paru-paru. Paru-parunya lengket, paru-parunya menjadi kehitaman, atau paru-parunya menjadi nyatu, jadi keras gitu. Nah, itu yang terjadi pada bayi. Maka dari itu hindari untuk tidak memakai vaksin. Kalau saya itu tidak anti vaksin, jadi baiknya harus dilakukan vaksin tersebut. Gitu. Kemudian ada vaksin yang lain influenza, bila perlu sebetulnya. Karena influenza ada beberapa orang, terutama Bandung ini sekarang lagi musim hujan terus. Semua orang sakit dengan banjirnya, dengan hujannya tidak berhenti. Bisa terkena influenza. Pada ibu hamil berbahaya. Kenapa? Nanti bisa menyebabkan ketuban pecah sebelum waktunya. Sehingga baiknya tetap divaksin. Tapi ini tidak wajib. Sebetulnya wajib adalah yang atas. Yang wajib untuk bunda-bunda sekalian. Kapan dilakukan? Minggu ke-27 hingga ke-36 gitu. Jadi trimester kedua sudah boleh mulai disuntik gitu. Tetanus dan difteri dapat proteksi 10 tahun pada TT3. Jadi pada TT1 dan TT2 proteksi hanya sampai 5 tahun. TT1 sebetulnya belum proteksi sama sekali, tapi sudah mulai ada kenalan tubuhnya gitu. Jadi pada TT3, jadi baiknya kalau bisa sampai 3 gitu. Kalau bisa sampai 5 lebih hebat lagi, bisa sampai 20 tahun gitu. Pertusis hanya 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau bisa diulangi gitu. Influenza kapan saja dan terutama saat divaksin yaitu syaratnya bunda-bunda tidak boleh sakit. Jadi tidak boleh sedang batuk pilek. Boleh kalau baru sembuh sakit boleh, tapi kalau baru batuk pilek, baru tidak sedang tidak enak badan tidak boleh karena nanti jadinya tambah berat gejala efek samping ke bundanya. Karena setelah disuntik biasanya ada demam-demam ringan. Kalau bunda lagi sakit ya tambah tambah jadi berat demamnya, batuk pileknya malah jadi muncul. Tetapi tidak menyebabkan jadinya kalau misalnya bunda lagi batuk pilek disuntik tetanus jadi tetanus, enggak. Karena kembali lagi kita memberikan virus yang tidak hidup. Jadi enggak akan pernah hidup. Bunda tidak akan pada saat disuntik tetanus jadi tetanus karena bunda lagi sakit, tidak.
bunda dari influenza malah jadi tambah berat, malah jadi sakit COVID. Tidak. Jadi karena yang kita masukkan adalah virus yang tidak hidup. Jadi sebetulnya aman, hanya efek sampingnya jadi lebih berat pada pasien jadi ngilu-ngilu, sakit gitu. Tapi aman, sehari 2 hari, insya Allah 3 hari juga sudah membaik gitu. Ada satu lagi untuk respiratory syncytial virus. Ini sebetulnya untuk bayi-bayi lahir agar pada saat bayinya lahir bukan cuman tidak sesak tapi bayinya ke depannya tidak kena penyakit infeksi batuk pileknya. Gitu. Proteksinya bisa hingga 6 bulan setelah lahir. Jadi sudah ada antibodi atau daya tahan tubuh ibu. Kapan dilakukannya? Pada daya tahan tubuh bayi, mohon maaf. Kemudian kapan dilakukan pada pada respiratory syncytial virus ini RSV? Yaitu minggu ke 32 hingga 36. Tapi memang pada RSV ini tidak ditanggung, biasanya ditanggung hanya ini saja. Jadi memang beberapa bunda yang memang ingin boleh, tapi bila memang harganya saya nggak tahu berapa, cuma nanti bisa ditanyakan gitu ke orang-orang vaksin. Cuman memang cukup mahal setahu saya, tapi kurang lebih kalau nggak salah 300 ribuan sampai 500 ribuan. Nah, jadi tapi bisa memproteksi pada bayinya. Bayinya nggak sakit-sakit. Bunda pun proteksi kepada bunda. Gitu. Jadi kalau memang dikasih ada vaksin-vaksin yang hidup, lebih baik jangan cari yang memang tidak hidup. Nanti kan itu ada itu hanya petugas kesehatan yang tahu gitu. Jadi boleh ditanyakan gitu. Ini hidup apa enggak virusnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya sekian dari presentasi saya hari ini. Jadi kejawab ya kalau memang masih ada yang mau tanya boleh ditanyakan silahkan. Di kolom chat boleh, di ngacung juga boleh silahkan. Gitu. Baik, terima kasih kepada Dr. Aninda Yasmin Farhana SPOG atas penjelasan yang sangat jelas dan edukatif. Dari materi yang barusan dipaparkan, dapat disimpulkan ya bunda-bunda bahwa awal kehamilan membutuhkan perhatian yang khusus pada pemenuhan nutrisi terutama ya. Nah, terus ada pengelolaan mual muntah serta perlindungan melalui vaksin yang aman juga. Dan jangan lupa konsumsi vitamin yang tepat dan sesuai waktu untuk membantu mendukung kesehatan bunda dan perkembangan janinnya, serta mencegah komplikasi juga. Nah, untuk keluhan mual muntah pada trimester awal merupakan kondisi yang normal ya. Tadi udah dipaparkan oleh Dr. Aninda Yasmin. Jadi bunda-bunda bisa pengaturan pola makan, jenis makan, cairan, serta dukungan vitamin dengan pemahaman yang baik juga. Terus nantinya bunda-bunda dapat menjalani trimester pertama dengan lebih nyaman dan sehat juga. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, bunda-bunda kalau ada yang belum isi absensi boleh banget langsung diisi dulu ya, Bun. Nah, bunda-bunda yang mau tanya baik itu ke Dokter Muti atau ke Dokter Aninda boleh langsung raise hand atau boleh di kolom chat juga. Baik, Dok, mungkin kita jawab yang dari kolom chat terlebih dahulu ya. Ini udah ada beberapa chat yang masuk ke. Ini ada dari Bunda Aulia. Assalamualaikum dok, maaf izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan terkait minum vitamin di waktu-waktu terbaik agar terserap dengan baik oleh tubuh dan janin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika seorang ibu hamil tidak tahu hal ini sementara kehamilan sudah mendekati kelahirannya?
Nah, apakah ada efek samping terhadap bayi yang lahir, Dok? Apakah bisa memperbaiki pola vitamin untuk ibunya ketika bayi sudah lahir? Mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih sebelumnya. Ini aku langsung jawab aja ya Ibu Aulia ya, selamat malam. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih vitamin dicampur, semua dicampur. Sebetulnya kembali lagi vitamin itu hanya vitamin, jadi dia hanya memperbaiki nutrisi ibu, terutama pada pasien-pasien atau bunda-bunda yang makannya kurang. Biasanya kita memberikan untuk agar bayinya itu optimal pertumbuhannya. Kalau ternyata sudah diberikan obatnya bareng nih dok, ya penyerapannya yang pasti terganggu. Penyerapan terganggu berarti zat besinya hanya masuk berapa persen. Kalsiumnya selama 9 bulan hanya masuk berapa persen, tidak maksimal. Gimana caranya agar kita tahu? Cek darah berkala. Maka dari itu dari puskesmas kita cek darah. Apakah kadar hemoglobinnya bagus atau tidak? Kalau ternyata bagus, dengan penyerapan yang walaupun sedikit, tapi bundanya rajin minumnya, nggak apa-apa, tetap aman gitu. Kalau minumnya nggak rajin, kemudian vitaminnya dicampur-campur. Pada saat kita pemeriksaan lab itu akan ketahuan, oh kurang bagus nih. Nah, pada saat kurang bagus kita bisa langsung koreksi. Kita bisa langsung jelaskan kepada bunda, minumnya ini sama ini. Atau ternyata kalau anemia, padahal udah minum vitamin, karena ternyata selama ini dicampur. Ya kita bisa transfusi atau pemberian obat-obatan lagi. Kemudian pada bayinya gimana nih dok, udah keburu ini. Bayi akan kita selalu cek berkala. Jadi kembali lagi, vitamin tersebut bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk bagian saraf dan tulang-tulang bayi. Kalau ternyata fisiknya bagus, belum tentu nanti otak bayinya bagus apa enggak. Kalau bagus, pasti semua bagus. Tetapi lebih baik perkembangannya bila diberikan vitamin-vitamin tersebut gitu. Jadi, apakah jadi nanti anak saya tidak pintar? Oh tidak, kembali lagi semua pola asuh. Ada yang tidak diberikan obat-obatan, vitamin, apalagi pelosok-pelosok zaman dulu tahun 50-an nggak ada tuh yang punya minum vitamin tapi anaknya pinter-pinter. Karena pola asuh kembali lagi. Jadi apa yang bisa Bunda lakukan kalau sudah tersebut ternyata tidak dapat vitamin tersebut? Pola asuh diperbaiki pada anak. Makanan anaknya harus bergizi, tinggi protein, jajan-jajanannya sudah tidak boleh atau dikurangi. Makanan proses foodnya mohon maaf dikurangi gitu. Pilih makanan-makanan yang real food untuk bayi. Terutama pada nanti mulai 6 bulan kan mulai pasi gitu. Pasi mulai dikasih. Kasih yang bagus. Jangan banyak nasinya. Banyak proteinnya dan sayurannya yang digiling bersama gitu. Jadi kita bisa kejar di situ agar otak janinnya, otak bayinya bagus, perkembangannya bagus, sehat juga pintar. Jadi bukan cuma tinggi dan besar tapi pintar juga. Itu yang kita inginkan gitu. Kejawab ya Bunda ya. Itu. Mau nanya lagi silahkan. Baik, Bunda Bila, apakah sudah jelas untuk jawaban dari Dokter Yasmin? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh ya, Bun? Baik, jika sudah dirasa cukup, boleh ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Dok. Dari Bunda Bila, Dok, maaf, kadang lupa minum vitamin, itu gimana ya? Oh, iya, jadi gini, vitamin semahal apapun, mau dari luar negeri, mau dari manapun, kalau diminumnya lupa sama aja, bohong maksudnya. Jadi karena vitamin tersebut itu yang dibutuhkan itu kadar per hari, dia tidak langsung. Kalau ternyata sudah lupa, coba mulai dari sekarang untuk diingatkan pakai alarm. Vitamin D pagi misalnya atau vitamin MMS-nya jangan lupa pagi. Siang kalsium mulai pakai alarm. Seperti alarm sholat aja gitu. Malam vitamin zat besi jangan lupa gitu. Misalnya boleh sama jus jeruk kalau nggak mual. Karena dia itu dibutuhkan sedikit-sedikit pada kadar tubuh. Kalau Bunda minumnya selang sehari, selang 2 hari, selang 3 hari, efeknya tidak akan maksimal dan juga bahkan tidak berefek sama sekali karena dia usus tuh butuh adaptasi. Begitu dikasih Fe pertama dia akan adaptasi. Apa nih tabletnya? Begitu dikasih kalsium dia akan mulai adaptasi usus karena diserapnya di usus sama zinc juga. Ini apa nih kalau vitamin D misalnya dari di hati, hati pun akan adaptasi. Apa nih vitamin apa? Bunda lupa lagi, tidak dimakan lagi, malah jadi tidak optimal pada bayi. Tapi bukan berarti harus minum vitamin, tidak. Kembali lagi kita akan cek secara berkala. Baiknya ya minum setiap hari gitu. Mau vitamin apapun silahkan, tidak perlu yang mahal. Yang dari pemerintah pun udah sangat bagus sebetulnya gitu. Tapi kalau nggak diminum ya sama aja jadi pajangan jadinya gitu.
Baik, Bunda Bila, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Jika sudah jelas, boleh ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Bunda Nurika. Dok, sebaiknya minum vitamin itu bisa dimulai sejak kehamilan minggu keberapa ya? Gitu. Oh, kalau vitamin, Dokter Muti nggak apa-apa aku yang jawab semua jadinya. Dari karena ini lagi ngomongin vitamin. Gak apa-apa, Dok. Mumpung ibu-ibu penasaran ini vitaminnya. Vitaminnya oke. Sebaiknya Ibu Nurica ya, sebaiknya minum vitamin bisa dimulai sejak kehamilan minggu keberapa. Kalau vitamin begitu terlihat positif, boleh mulai diminum. Paling bagus sebetulnya asam folat itu 3 bulan sebelum konsepsi atau sebelum mulai ingin program bayi gitu. Kenapa? Karena asam folat itu jadi seratnya lama dan dia sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung banyak karena banyak pun ada efek samping pada asam folat ketinggian. Atau pada saat kita minum di situ ternyata sudah 5 minggu, nah bisa saja ada kecacatan. Jadi yang paling bagus kalau asam folat 3 bulan sebelum hamil. Sebetulnya kalau bisa tablet FA pun diminum dari gadis boleh. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah positif, gimana dok? Kapan boleh minum? Mulai dari saat itu terlihat positif atau pada saat di USG terlihat kantung kehamilan. Langsung minum. Langsung beli asam folat. Jangan beli kalau bisa dapat dari pemerintah, kenapa enggak? Langsung minum asam folatnya. Minum tablet tambah darahnya, kalsiumnya sudah mulai boleh. Kalau ternyata masih mual dok di trimester pertama, apa sih yang saya butuhkan dari awal? Tablet tambah darah, juga asam folat. Asam folat paling dibutuhkan sampai 12 minggu sebetulnya. Jadi kalau tablet tambah darahnya mau mulainya nanti aja dok setelah 12 minggu boleh aja. Tapi karena mual banget silahkan. Atau nanti kita lihat kalau ternyata mualnya berkurang kita bisa mulai. Misalnya di 8 coba dulu bisa nggak? Oh ternyata muntah-muntah lagi. Oke tablet tambah besinya dikurangi lagi. Mulai lagi di 10 minggu gitu. Jadi boleh kapan saja saat dia positif. Tapi lihat-lihat kalau bunda mual ya udah berarti kalsiumnya sama vitamin D-nya nanti saja trimester 2 gitu. Jadi kita juga akan lihat pada pasien-pasien mana yang boleh langsung semua jauh lebih bagus tapi atau yang memang muntah-muntahnya sampai dirawat ya masa kita kasih vitamin muntah-muntah juga nanti dia gitu. Kebayang ya. Kalau bisa dari sekarang kalau bisa semua semua gitu. Baik, Dok. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan sama waktu kapan terbaik untuk minum obat ya. Ini ada saya sebelum hamil sebenarnya, Dok. Tapi apa perlu makan asam folat sebelum hamil? Oh ya ini saya belum hamil sebenarnya dok tapi ya perlu makan asam folat ya Ibu Salma. Kan jadi kalau Bunda Salma minum asam folat dia itu kan memang asam folat itu bagus untuk HB. Jadi nanti dia itu membantu zat besi itu menyerap ke tubuh. Jadi kadar hemoglobin atau darahnya Bunda itu bagus sebelum hamil. Diberikan asam folat pun sebelum hamil juga bagus apa mencegah kecacatan pada janin. Yang tadi yang ditakutkan adalah cacat pada janinnya. Jadi nanti tidak punya batok kepala, kemudian ada kayak gini sebentar. Nah, yang kita takut sebetulnya cacat bawaannya. Jadi kalau diminum 3 bulan sebelum hamil, insya Allah dia tidak akan terjadi seperti ini. Tidak punya batok kepala, kemudian kelainan pada saraf pada bayinya. Ada juga kelainan yang di sini dan banyak lagi kelainannya. Tapi nggak aku tulis gitu, karena nanti takut jadi akhirnya. Yang kita butuhkan adalah asam folat 3 bulan sebelum konsepsi. Mau minum sampai 1 tahun tidak ada masalah. Diminum selama itu kenapa? Karena kita mencegah kecacatan ini. Di samping anaknya jadi lebih pintar, ini juga jadi bisa mengurangi. Kalau sudah seperti ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini bisa dioperasi tapi tidak akan sempurna. Ini nggak bisa dibuat kepala sintetik. Bisa saja tapi di luar negeri. Itu pun harus ke luar negeri terus tiap bulan. Kalau ya kan mending buat jalan-jalan gitu uangnya ya. Gitu. Jadi lebih baik kalau asam folat sebelum hamil minum. Lebih bagus minimal 3 bulan. Mau 1 tahun jauh lebih bagus lagi sambil program. Mencegah terjadinya itu. Gitu. Kebayang ya Bun ya? Baik, mungkin karena untuk keterbatasan waktu ya Bunda-Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh untuk pertanyaan terakhir. Tapi kalau sudah dirasa cukup, boleh untuk pertanyaan selanjutnya, boleh ditanyakan di grup sekolah ibu hamil ya.
Sebelum menutup sesi hari ini, kami akan menyampaikan beberapa kegiatan pendukung sekolah ibu hamil by MQ Medika. Nah, bunda-bunda selama hamil ada yang mengalami perubahan hormon, yaitu sering membuat kondisi kulit ikut berubah. Nah, sekolah hamil by MQ Medika ini menyediakan eskul skincare ibu hamil. Nah, bunda akan mendapatkan edukasi seputar perawatan kulit yang aman, nyaman, dan sesuai untuk ibu hamil. Agar agar Bunda tetap merasa percaya diri selama hamil dan tentunya merasa terawat selama masa kehamilan. Nah, kelas ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Tentunya pukul 18.30 sampai dengan 20.30. Selanjutnya, bunda-bunda nih yang suka ngeluh kayak saya sakit pinggang atau kayak rasa pegel-pegel, boleh nih untuk membantu tubuhnya tetap rileks, nyaman, dan siap menghadapi kehamilan sehingga persalinan. Kami juga ada menghadirkan soft prenatal yoga melalui online, tentunya gerakan yang lembut dan aman untuk ibu hamil ini dapat membantu mengurangi pegal, melatih pernafasan, serta menenangkan pikiran bunda. Nah, selanjutnya bunda-bunda yang ada di sekitaran Bandung, boleh nih untuk mengikuti eskul Pregnancy on Wheels. Nah, melalui Pregnancy on Wheels ini atau gathering ibu-ibu hamil nih, yang tadi sempat Dokter Muti jelaskan ya bunda-bunda, kalau ibu hamil harus jalan-jalan supaya happy gitu. Nah, di kegiatan ini bunda-bunda bisa berkumpul, berbagi cerita, dan menjalin kebersamaan dengan sesama ibu hamil dalam suasana yang santai dan penuh kebahagiaan. Nah, dan tentunya di Pregnancy on Wheels ini banyak sekali benefit yang bisa bunda-bunda dapatkan. Jadi yuk ikut bergabung dan ciptakan momen indah selama masa kehamilan bersama Jasmine MQ Medika. Nah, untuk informasi pendaftaran atau detail kegiatan, nah boleh Bunda hubungi admin Klinik Jasmine atau call center Klinik Jasmine. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Aninda Yasmin dan Dr. Muti atas pemaparan materinya. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan sekolah ibu hamil batch 3 di pertemuan kedua di trimester 1 ya. Nah, kami berharap materi hari ini dapat membantu bunda-bunda lebih memahami kehamilan trimester pertama, menjalani kehamilan dengan lebih tenang, siap, dan penuh keyakinan. Dan tentunya jangan lupa tadi ada PR ya, pregnancy plan dari Dokter Muti. Untuk ke pertemuan ketiga, nanti kami akan bantu untuk untuk evaluasi lagi dengan dokter-dokternya. Jadi boleh dikerjakan dulu ya, Bun. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, yuk Bunda on kamera dulu sebentar untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan kebersamaan kita di sekolah Ibu Hamil batch 3. Yuk Bun, kita boleh dibantu dengan admin Klinik Jasmine, Teh Salsa. Oke, ini saya bantu bentar ya. Bunda-bunda boleh open cam kalau yang mengizinkan. Oke, siap. Ini ada 2 slide ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, coba senyum yang lebarnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah selesai Teh Dea. Baik, terima kasih Tel Salsa. Baik, terima kasih Bunda-Bunda atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Kami nantikan kehadiran Bunda-Bunda pada pertemuan sekolah ibu hamil selanjutnya. Mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mitos. Betul nggak, Bun? Makanya, di Pregnancy Circle, ibu bisa dapat akses gratis ke komunitas edukasi, kelas kesehatan, dan konsultasi langsung dengan tenaga medis. Biar ibu lebih sehat, aman, dan bahagia, jalani kehamilan. Buruan, manfaatkan akses gratis ini. Klik link bio di Instagram Jasmine MQ Medica dan pilih join Pregnancy Circle. Kelas perdana akan diadakan tanggal 8 Oktober, karena kehamilan indah bila dijalani bersama. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer. Dengan 3 holistic actions, repair, rebuild, regenerate. Your skin barrier reborn now. Wardah. Pengen hamilnya sehat? Pengen proses persalinannya normal? Atau pengen tetap terlihat cantik seperti mereka saat hamil? Bisa banget loh dengan ikutin sekolah ibu hamil pertama di Indonesia. Dengan kurikulum yang terstruktur dan sistematis, sesuai usia kehamilan bunda di trimester 1, 2, dan 3. Serta dipantau langsung oleh dokter spesialis, bidan, instruktur yoga, dan banyak lagi ahli lainnya. Buruan, manfaatkan akses gratis ini. Klik link bio di Instagram Jasmine MQ Medica dan pilih join Pregnancy Circle. Karena kehamilan indah bila dijalani bersama.